Shalom Jemaat GKI Sangkrah Solo yang saya kasihi, jumpa lagi di Renungan Harian GKI Sangkrah tanggal 26 Agustus 2025. Saya akan ambil tema adalah hidupi hidupmu dengan setia kepada Tuhan. Maka sebelum kita belajar bersama firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan berdoa kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan supaya kita bisa mengerti apa yang akan disampaikan Tuhan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, tuntun setiap kami yang mendengarkan firman ini, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Pimpinlah hamba-Mu Tuhan untuk membacakan dan menjabarkan firman-Mu, dan berkata-katalah melalui renungan harian pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu dalam penyertaan Tuhan semua ya, sehat semua, dan juga diberkati Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Pengkhotbah 3 ayat 22. Pengkhotbah 3 ayat 22. Mari kita baca sama-sama ya, ayat yang ke-22 Bapak Ibu. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Nah, Bapak Ibu, ini jelas sekali. Saya tekankan ya, apa? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik ya bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya. Jadi di dalam kita bekerja kita harus apa? Bahagia. Seringkali kita masih mengeluh ya Bapak Ibu untuk kenapa sih kok pekerjaanku sulit? Kenapa banyak masalah dalam pekerjaan? Susahnya cari uang saat-saat ini. Kita sering sekali mengeluh. Tapi kita berusaha untuk jangan mengeluh Bapak Ibu. Karena dalam satu hari, hidup kita ini mayoritas adalah bekerja. Mungkin setiap kita punya pekerjaan yang berbeda-beda. Yang ada yang duduk di belakang komputer di kantor dari jam 8 sampai jam 4 sore misalnya. 8 jam kerja itu umumnya. Ada yang pedagang bukanya pagi subuh tutup jam 6 sore juga ada Bapak Ibu. Mereka juga capek secara fisik. Ada pun juga yang bekerja secara pikiran. Yang mungkin dia tidak harus di kantor, tidak harus di toko. Tapi dia dalam perjalanan, dia harus berpikir, dia harus mengurusin segala macam hal. Kita punya pekerjaan masing-masing, punya kesulitan masing-masing. Punya kehidupan yang punya problem masing-masing Bapak Ibu. Saya tahu saat-saat ini kita semua sulit. Saat-saat ini mungkin kita juga berat menghadapi ekonomi yang mungkin sangat sulit Bapak Ibu. Cari uang saat ini itu tidak mudah. Banyak persaingan dan daya beli pun menurun. Tapi kita harus percaya Tuhan punya rencana yang terbaik untuk hidup kita. Maka hidupilah hidup kita dengan setia kepada Tuhan. Contoh lagi Bapak Ibu, bekerja itu nggak selalu mencari untung secara materi, ya, materi, uang. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu bisa menjadi berkat, menolong sesama melalui pekerjaan kita. Ya, contoh kita sebagai pengusaha kita punya banyak karyawan yang bisa kita tolong apa? Ya kita pertahankan pekerjaan kita berikan upah mereka secara standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah, supaya kita juga dapat menghidupi keluarga mereka, menjadi berkat untuk keluarga-keluarga kecil yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi karyawan kita. Contohnya begitu. Dan yang lain, sudahkah engkau juga menggunakan pekerjaanmu untuk memuliakan Tuhan di dunia? Anak Tuhan gak boleh selalu kuncinya hanya cari untung sendiri. Dalam bekerja
tetapi harus siap untuk berbagi dengan sesama, dengan karyawan, ataupun secara tidak langsung Bapak Ibu bisa berbagi dengan teman, saudara, ataupun orang lain Bapak Ibu. Kita nggak tahu, dengan kita punya cara masing-masing. Ada yang berbagi melalui panti asuhan, ada yang berbagi di jalan, ada yang berbagi berbagai macam hal kita bisa berbagi pada sesama. Nah, sudahkah kita lakukan itu? Itu baru hidup yang setia kepada Tuhan. Contoh, di saat kita diminta untuk melayani di gereja, ini contoh yang paling sering kita hadapi, ya Bapak Ibu. Ya mungkin saya nggak punya talenta apa-apa, mungkin saya nggak bisa bantu uang atau materi untuk gereja, tapi paling tidak saya bisa menggunakan kenalan-kenalan saya ataupun network saya untuk bisa membantu gereja, untuk bisa melayani di gereja. Ya, contoh yang kita hadapi ya, saat kita diminta untuk melayani di gereja dengan kemampuan kita, ya. Kalau kita punya kemampuan, kalau nggak punya ya tadi dengan network, dengan apapun itu. Bagaimana caranya, Tuhan pasti kasih jalan. Tuhan pasti pertemukan orang-orang yang bisa membantu kita dalam melayani Tuhan. Nah, kalau kita punya talenta beda. Kalau kita punya talenta, contoh saya arsitek atau saya driver atau saya apalah yang punya talenta dari Tuhan, kepintaran dari Tuhan. Contoh dokter, ya. Kita diminta untuk melayani, ya. Ya kalau namanya melayani di gereja ya jangan cari untung, Bapak Ibu. Ya, beda. Harus kita bedakan. Kalau kita punya talenta, ya Bapak Ibu, kita bicara kita panggilan kita di situ. Kita punya talenta. Ya jangan cari untung di ladangnya Tuhan, di gereja Tuhan. Tapi kita harus punya prinsip, ada benih yang harus kita tabur dan ada roti yang bisa kita makan. Itu prinsip kerajaan Allah. Jadi di mana kita diberi Tuhan waktu dan kemampuan untuk menabur, kita nabur di ladang Tuhan, ya. Itu pasti nanti akan berbuah lebat di saat kita tepat menabur di ladangnya Tuhan. Di mana Tuhan memperbolehkan kita, mempertemukan kita dengan ladang yang harus kita tabur benih, kita tabur. Tapi di saat kita harus menuai atau makan roti, Tuhan pasti sudah sediakan, Bapak Ibu. Contoh, kita di gereja misalnya saya bisa arsitek, saya akan berikan free jasa saya untuk menggambar perbaikan gereja atau apapun itu. Karena saya anggap saya menabur benih di situ. Setelah arsitek gambar saya jadi, gereja bisa membangun dengan baik dan itu pun akan jadi berkat. Benih itu tidak sia-sia, Bapak Ibu. Jadi kalau beda ya, kalau kita harus bedakan. Kalau memang saya bekerja driver, ya saya akan melayani Tuhan di gereja, ya kita ambil pokoknya, kita tidak ambil untung. Tapi di luar beda. Kalau kita di luar, kita bekerja di perusahaan atau apapun itu, ya kita ikuti standar di luar berapa. Gitu Bapak Ibu. Contohnya begitu. Salah satu. Pelayanan bukan hanya pengajaran firman Bapak Ibu. Karena kita, yang saya ceritakan tadi itu part of, bagian dari pelayanan juga. Nah, pelayanan itu bukan hanya pengajaran firman. Atau kita di gereja, naik mimbar, kita khotbah ataupun ngisi renungan. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Seperti tadi, dalam kita punya kemampuan kita berikan untuk gereja, itu sudah melayani Tuhan. Ya, jadi butuh praktek nyata dalam kehidupan kita. Bukan hanya firman-firman yang kita sampaikan, tapi kita butuh praktek untuk melakukan firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kita tahu firman yang benar, kita tahu ajaran-ajaran Tuhan bagaimana untuk kita, ya kita lakukan. Dan kita baik lagi kita memang membagikan firman Tuhan itu ke sesama kita. Sudahkah kita cinta Tuhan? Karena bukti bahwa kita cinta Tuhan adalah kita melayaninya di dalam kehidupan kita. Kalau kita cinta Tuhan, ya jangan hitung-hitungan. Kalau dalam pelayanan misal kita punya keahlian ya, yang saya bilang tadi, pinter dekor atau apapun itu,
ya kita kasihlah. Kalau jasa, kepandaian kita, talenta kita di situ, kita berikan untuk Tuhan juga. Ya kan? Juga karena kemampuan semua yang dalam kehidupan kita ini, bahkan materi yang dalam kehidupan kita ini kan Tuhan yang memberi, Tuhan yang siapkan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa ya, Bapak Ibu. Mari kita buka ayatnya, 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Ini untuk menguatkan kita semua, Bapak Ibu. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Nah, ini yang saya baca tadi. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya, judulnya ini tadi, memberi dengan sukacita membawa berkat. Jadi ia yang menyediakan benih bagi penabur, bagi kita. Tuhan itu sudah menyediakan talenta untuk kita. Nah, kapan kita mau menabur dan di mana? Tuhan sudah tentukan semua, Bapak Ibu. Makanya kita harus jeli dalam menabur juga, pakai hikmat, di mana ladang Tuhan yang bisa menjadi berkat dan bertumbuh, yang pasti berbuah, ya Bapak Ibu. Buat orang lain, contoh buat orang lain yang kekurangan, kita berikan pancing bukan ikan. Setiap kita pasti tahu bagaimana kalimat ini ya, pancing bukan ikan. Jadi kita memberikan orang itu, misalnya orang tidak mampu, kita bukan hanya memberikan sembako ataupun apapun itu, ya, tapi kita berikan mereka itu pekerjaan, supaya mereka juga tidak malas, supaya mereka juga ke depan bisa menghandle atau mengcover hidupnya, kebutuhan hidupnya sendiri. Pikirkan bagaimana mereka itu bisa sukses dalam pekerjaan yang sudah Bapak Ibu siapkan untuk mereka. Kasih ide supaya mereka itu bisa punya pekerjaan sendiri, tidak bekerja kepada orang, ya misalnya. Nah, itu ide-ide itu mungkin Bapak Ibu yang bisa memberi, Bapak Ibu yang pengusaha bisa memberikan wawasan untuk teman-teman di gereja ataupun sesama kita dimanapun kita berada. Kalau kita nolong orang karena orang itu baik kepada kita, atau karena orang itu sudah menolong kita, atau karena orang itu sudah kaya, yang kita pandang kaya, pasti kita mau menolong. Itu wajar, tapi bukan itu yang dimauin Tuhan. Yang dimauin Tuhan itu adalah membantu atau menolong orang yang Anda tahu bahwa tidak akan mereka menolong kita balik. Atau kita tahu bahwa orang yang kita tolong itu orang yang mungkin kita nggak tahu siapa secara status sosial. Kita nggak tahu. Tapi kita tetap menolong mereka. Itu yang dimauin Tuhan. Jadi dalam kita menolong, jangan berharap mereka menolong kita balik. Karena apa? Ketulusan hati kita yang dilihat Tuhan. Sudah setiakah engkau tulus kepadaku? Ya Bapak Ibu, Tuhan tuh mau kita memberi dengan tulus dan setia kepadanya. Itu yang akan dicatat oleh malaikat Tuhan dalam kitab kehidupan. Nanti di penghakiman kita akan ditanya, apakah engkau sudah menolong dengan tulus dan setia kepadaku? Ya. Dan dari situ maka nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Kalau kita nolong tanpa pamrih, kita nolong tanpa meminta balik, dengan tulus, ya, dalam segala hal, ya, itu memuliakan nama Tuhan. Jadi harus tahu prinsip firman Tuhan bagaimana dan menabur dengan menggunakan hikmat Tuhan. Baca firman, berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Jadikanlah hidupmu itu berguna dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Taburan firman-Mu pada hari ini sungguh menguatkan setiap kami. Memampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Berkatilah kehidupan kami selanjutnya untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kami selalu tulus dan setia. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya renungan harian pada hari ini bisa menguatkan setiap kita yang mendengarkan. Dan bagikan kepada teman-teman sekalian. Supaya mereka juga bisa dikuatkan dengan firman Tuhan ini. Amin.